Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa kapas. Sudah lama aku berceramah, baru inilah disediakan kipas. Jadi rupanya kalau kepanasan sudah disiapkan kipas. Hebatlah beringin lestari ini. Pripun kabar ibu? Apik? Muga-muga sing melu acara iki resnene lancar. Sugih. Nek sawete siji jeda di loro. Omahe siji loro. Ora bojo. Bojo tetap siji sampai Jannatul Firdaus. Biar ada orang cerita sesudahnya. Ada juga orang Mandailing, ada juga orang Jawa, bahkan bahasa Donyo, ada juga orang Minang, tapi yang jawab itu aja tengok. Kalau Tuan ke ujung pandang, jangan lupa membeli kuini. Ustaz Somad memang sedap dipandang, salahnya sudah berbini. Itu sekedar menyambung pantun aja. Di bumi bulancang kuning nih kalau tak berpantun tidak sah acara. Mudah-mudahan semua suara saya ini jelas tak? Saya di atas ini macam tak jelas. Sepanjang tausiah beberapa bulan ini, inilah pertama kali maulid Nabi yang belum masuk bulan maulid. Hebatnya beringin lestari. Sudah jauh saya berjalan dari Pekanbaru sampai kemari. Namanya beringin lestari, belum nampak pokok beringin lagi. Tengok ke kiri sawit, tengok ke muka kelapa, tengok ke kanan pisang. Jadi memang umat Islam ini maulid tidak perlu menunggu bulan Rabiul. Mengayun anak maulid, acara akikah maulid, acara pindah rumah maulid, acara nikah maulid, acara nikah lagi maulid. Jadi maulid ini tidak usah menunggu bulan Rabiul Awal. Tengoklah orang-orang Melayu ketika mereka menyambut anak lahir akikah. Abtadi'ul imla bismillatil aliyah mustadirran faidal barakati ala ma ana lahu wa aulan. Kalau Tuan pergi ke Kuansing, jangan lupa singgah di tebing. Mengapa suara ini melengking? Karena Pak Kades mengasih kepiting. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Tak usah aku teruskan ya. Terbayang kulit kuning sama ayam panggang. Dari mana Ustaz Somad belajar membaca Barzanji itu? Pernah Ustaz berguru? Tak pernah saya belajar Barzanji itu berguru. Kenapa Ustaz bisa tahu?
Karena dulu setiap ada anak yang lahir di kampung, Ustadz Somad pasti ikut almarhumah mak. Jadi anak-anak yang ikut ini pun semuanya insya Allah dapat barokah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Orang di Beringin Lestari ini masih ada bahasa Barzanji lagi. Mengayun anak masih pakai Barzanji. Acara akikah masih pakai Barzanji. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marhaba ayano rol aini rol aini marhaba. Dinyanyikan marhaban, keluarlah pengantin hitam. Hitam-hitam si tampuk manggis, sudahlah hitam kepala berkudis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tengoklah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada tabligh akbar malam ramai datang, biasa. Kalau ada tabligh akbar ramai dalam masjid, biasa. Kalau ada tabligh akbar subuh, biasa. Tapi tabligh akbar di tengah lapangan sepak bola panas terik bisa ramai, itu hanya ada di Beringin Lestari. Begitu cara menghibur orang kepanasan. Mereka ini datang bukan karena Abdul Somad, mereka ini datang bukan karena Pak Kades, mereka ini datang bukan karena Pak Kapolsek, mereka datang bukan karena Bupati. Kalau mereka datang karena Bupati, tak datang Bupati balik mereka ke rumah. Mereka ini datang karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Ustadz ini marah atau gimana? Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa kawan. Ustadz Somad bukan sedang marah, tapi naik asam durian. Dikasih orang nih dari pula durian. Kok enaknya, la ilaha illallah. Tak usahlah ku ceritakan, meniti air liur nanti. Berapa Ustadz makan? 1. Kenapa tak tambah? Tak disuruh orang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya hadir malam pula. Saya hadir pada kesempatan ini. Nanti kalau ditanya-tanya orang, dari mana kau tadi? Dari Beringin Lestari. Apa acaranya? Maulid Nabi. Maulid Nabi itu bid'ah. Kenapa kau buat Maulid Nabi? Kalau Maulid Nabi ini bid'ah, yang mengundang masuk neraka, yang diundang masuk neraka, yang datang masuk neraka, dan yang paling panas nerakanya adalah yang ceramah. Yang ceramah ini namanya Abdul Somad. Ada laki-laki di Arab namanya Abdul Uzza. Siapa namanya? Abdul Uzza. Ada orang Beringin Lestari ini namanya Abdul Uzza. Bapak Ibu kenal dengan Abdul Uzza? Abdul Uzza itu nama kerennya, dengar baik-baik ya. Namanya Abu Lahab. Oh, siapa yang ceramah tadi? Yang ceramah tadi Ustadz Somad. Oh bukan, yang ceramah tadi bukan Ustadz Somad. Yang ceramah itu UAS. Itu juga lah dia. Begitu juga dengan laki-laki ini namanya Abdul Uzza. Tapi karena dia ganteng, macam bukan ganteng Pak Ustadz, ganteng. Terserah aku lah, mau ganteng mau ganteng. Tapi karena dia ganteng macam api menyala-nyala, maka dia dipanggil dengan Abu Lahab. Jadi kalau ada di Beringin Lestari ini ada orang ganteng tapi tak sembahyang, panggil dia Abu Lahab. Hai abang ganteng. Dia pun senyum. Sehat Abu Lahab?
Abu Lahab ini dijamin masuk neraka. Percaya ibu? Percaya bapak? Yang tak percaya Abu Lahab masuk neraka, ikut dia masuk neraka sama Abu Lahab. Karena ayatnya jelas, tabat yada abila habiu watab. Masuk neraka Abu Lahab. Abu Lahab ini punya saudara laki-laki namanya Abbas. Abbas berjumpa dengan Abu Lahab dalam mimpi. Hai saudaraku Abu Lahab. Yes, my brother. Apakah kau masuk neraka? Aku memang masuk neraka. Tabat yada Abi Lahab. Panas neraka tu Abu Lahab. Tak usah kau tanya lagi. Diletakkan kerikilnya di tapak kaki, mendidih otakku di kepala. Khuffifa alayya fi kulli itsnin. Tapi azabku diringankan setiap hari Senin. Li'taqi Suwaibah. Karena aku memerdekakan Suwaibah, budak hamba sahayaku yang kutugaskan menjaga Aminah saat dia hamil tua. Hai Suwaibah, ini adik iparku Aminah sedang hamil tua. Nanti kalau anaknya lahir, tolong kau kasih kabar ke rumah. Begitu anak lahir, datanglah Suwaibah. Wahai Tuan Abu Lahab, Aminah sudah melahirkan anak. Laki-laki apa perempuan? Anaknya laki-laki. Maka kata Abu Lahab, sejak hari ini hari Senin kau bebas. Maka Allah membalas kebaikan Abu Lahab. Dia memang masuk neraka, tapi setiap hari Senin diringankan azabnya karena memerdekakan Suwaibah. Saking senangnya menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang di Beringin Lestari ini yang tidak sholat, tidak puasa, berzina, minum khamar, mabuk, tapi hadir dia maulid ini, dia tetap masuk neraka, tapi hari Senin azabnya ringan. Amin. Apa pula diaminkan? Maka bersyairlah seorang ulama namanya Al-Hafiz Al-Maqdisi. Apa kata dia? Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu tabat yadahu fil jahimi mukhlida ata annahu fi kulli yawmil itsnaini abada yukhaffaf anhu al-azabu masruran bi ahmada fa kaifa billadhi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Di tempat lain saya kalau menyampaikan syair bahasa Arab, setelah selesai baru orang paham. Tapi di Beringin Lestari ini belum selesai sudah menganggur. Tak paham tak tidak, Allahu a'lam. Kalau si Abu Lahab yang kafir dijamin masuk neraka, diringankan azabnya setiap hari Senin karena senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad, apalagi orang yang bertauhid. Maka insya Allah dengan maulid hari ini kita termasuk umat mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang hadir ini dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya syafaat uzma. Ketika panas terik di padang mahsyar, tidak ada tenda di padang mahsyar. Ingat tukang tenda mati tak bawa tenda. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dibuatkan tenda di sana, dibuatkan tenda sana. Jamaah berkata, bagiku tak penting tenda, yang penting dekat dari Ustaz Somad. Begitulah mereka hanya kepada Ustaz Somad yang bukan Habib, bukan keturunan Nabi, bukan kiai, hanya orang biasa. Dibilang orang ustadz besar, apa pula besar sekurus ini? Mereka ingin dekat. Bagaimana kita nanti dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya Allah, ya Rasulullah, wahai para malaikat, saksikanlah beginilah cintanya umatmu, umat Nabi Muhammad di Beringin Lestari, ya Allah. Memang ada beberapa yang tak datang, tapi mereka kan udah ngirim utusan. Mana yang dikirimnya? Ini istri-istrinya dikirim. Bang, aku mau ikut pengajian. Kemana? Acara maulid Nabi. Silakan. Nanti kalau abang masuk neraka, kau kasih syafaat ya.
Mudah-mudahan abang itu sehat-sehat di rumah, amin. Mungkin mereka tak datang kemari, tapi dia kan nonton streaming melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa kapas. Sudah lama aku berceramah, baru inilah disediakan kipas. Jadi rupanya kalau kepanasan sudah disiapkan kipas. Hebatlah beringin Ustaz ini. Pripun kabar ibu apik? Muga-muga sing melu acara iki resine lancar. Sugih. Nek sawete siji jedah di loro, omahe siji loro. Ora bojo tetap siji sampai Jannatul Firdaus. Biar ada orang cerita sesudahnya. Ada juga orang Mandailing, ada juga orang Jawa, bahasa bahasa donyo. Ada juga orang Minang, tapi yang jawab itu aja. Tengok. Enggak baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kalau ada orang yang menyalah-nyalahkan maulid, membid'ahkan maulid, sudah jelas jawabannya. Kalau nanti ada ajakan maulid nanti ke masjid, datang. Maulid Nabi di pengajian, datang. Maulid Nabi di kantor camat, datang. Maulid Nabi di rumah RT, datang. Maulid Nabi di masjid besar, datang. Maulid Nabi dimanapun, datang. Karena di dalam maulid itu adalah mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Imam Ibn Taimiyah? Fata'zimul maulid wattikhadhuhu mawsiman qad yaf'aluhu ba'dun nas wa yakunu lahu ajrun 'azim li husni qasdihi wa ta'zimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mengagungkan maulid Nabi, membuatnya sebagai perayaan tiap tahun, dilakukan sebagian orang, maka dia mendapatkan pahala yang besar karena dia sudah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman harapan saya ke depan, kalau ada acara maulid lagi, jangan hanya sekedar tablik akbar. Ini sudah bagus, sudah mantap. Ke depan kalau ada ibu-ibu buat maulid, buat di situ lomba azan. Setuju? Kenapa dibuat lomba azan? Memotivasi anak-anak kita. Berikut ini sebelum penampilan, maka kita panggilkan juara azan pertama sekecamatan Beringin. Camat. Protokolnya baru latihan mau. Tapong Hilir, juara 1 berangkat umroh. Setuju? Siapa nanggung tiket? Nah, ini motivasi supaya jangan sampai masjid itu yang azan tahun 80-an zaman kita kecil, dia juga lagi azan sekarang. Hayya 'alas shalah. Kata setan ini serius apa nih? Coba kalau anak-anak muda nih yang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu azan itu. Adakan lomba baca doa kunut. Setuju? Berikut ini pengumuman pemenang lomba doa kunut
Madrasah Ibtidaiyah juara 1 Abdul Somad. Pialanya masih ada di rumah. Saya ini juara 1 lomba baca doa kunut se-Madrasah Ibtidaiyah tahun 1985. Dipanggillah saya ke atas menerima piala. Piala diserahkan oleh Syekh Muhammad Ali di Madrasah An-Najah, Silau Laut, Kecamatan Erjoman, Sumatera Utara. Jadi saya dari kecil ini memang udah juara. Bukan ece-ece, tapi antar MD aja. Juara imam. Wah, nanti dia maju ke depan jadi imam. Ini anak-anak kita ini di Maulid Nabi itu perlu dibesarkan dia. Kalau Tuan pergi ke Madinah, jangan lupa membeli delima. Sudah lama Ustadz ceramah, baru disinilah korinya sampai 5. Saya tengok tadi korinya 5 orang. Di tempat lain korinya 1, itu pun datang lambat, setengah jam baru datang. Pas ditanya selesai ngaji, siapa itu tadi Pak? Mohon maaf Pak Ustadz, pemain naturalisasi diundang dari Pekanbaru. Tapi di Beringin Lestari, anak-anak ketek, anak-anak kecil yang jadi kori tadi. Orang Beringin Lestari mau ngasih tahu sama Ustadz Somad, Ustadz Somad, kami di Beringin Lestari, anak-anak kecil aja begitu hebat hafalannya, apalagi emak ayahnya, betul? Kalau tak percaya, tes lah. Luar biasa orang Beringin Lestari ini. Tak pakai tenda, datang. Bupati tak jadi datang, tetap datang. Anak-anak kecil baca Quran, tidak pakai nengok Quran, hafalan. Luar biasa. Rasa-rasanya tak perlu ceramah nih panjang-panjang, saking hebatnya udah orang Beringin Lestari. Anak-anak dibawa hadir, anak menangis dibelikan balon. Nah, yang jual balon udah kuiklankan kalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tengoklah anak kecil. Ini yang dari tadi menyuting, ini jadi Menkominfo. Itu yang di belakang pakai baju perempuan, iyalah perempuan dia pula. Itu nanti jadi ketua Dharma Wanita. Yang hadir-hadir nih anak-anak soleh solehah dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Buatlah mereka punya kenangan masa kecil yang akan diceritakannya kepada anak cucunya 20 tahun yang akan datang. Ketika istrinya nanti bertanya, abang dulu waktu kecil kemana bang? Aku waktu kecil diajak emakku maulid Nabi, diajak ayahku maulid Nabi di tanah lapang, orang ramai. Kami tak dapat waktu itu, tak dapat atap, tak dapat tenda. Tapi yang paling sakit hati kami tak dapat kue kotak. Siapa penceramahnya waktu itu bang? Yang berceramah itu namanya Ustadz Somad deh. Mana Ustadz itu sekarang bang? Udah mati udah. Dikirimkan mereka Al-Fatihah ke makam Abdul Somad, mengalir pahalanya. Anaknya membacakan, bininya membacakan. Inilah yang mau kita harapkan amal jariah. Yang kaya-kaya sekarang di Beringin Lestari mati, yang miskin lebih dulu mati. Yang punya jabatan yang hebat-hebat di Beringin Lestari mati, yang rakyat jelata agak lama sedikit. Disuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala beramal soleh dan beribadah. Yang kekal abadi hanyalah kenangan baik. Maka buatlah kenangan baik untuk anak-anak kita. Inilah mengapa Bapak Ibu membawa anak-anaknya di majlis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Bapak Ibu cinta kepada Nabi Muhammad? Apakah Bapak Ibu cinta kepada Nabi Muhammad? Apakah Bapak Ibu cinta kepada Nabi Muhammad? Buktinya mana, Beb? Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Siapa yang cinta kepada Nabi, maka dia akan sering menyebut-nyebut Nabi. Betul? Sama lah macam ibu mengigau tengah malam, oh Mas Parto. Padahal nama lakinya Muhammad Yusuf. Mohon maaf Pak Yusufnya itu. Hebatnya di Beringin Lestari ini.
Begitu disebut kue kotak, langsung datang. Padahal berapa lama lah aku duduk tadi situ, tak ada datang-datang. Begitu aku tegak, dia pun datang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau cinta sama Nabi, banyak-banyak nyebut Nabi. Akhirnya balik dari sini, ibu itu pun sambil memasak Nabi. Bukan begitu cara nyebut Nabi, guys. Cara menyebut Nabi itu adalah Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka kita banyak-banyak solawat, apa pula bersomat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Itu solawat. Cuman tak semua orang suka solawat pakai lagu. Ada dia solawatnya tak pakai lagu, tak berbunyi, tapi dia solawat juga. Macam mana Pak Ustaz solawatnya? Apa yang kau baca dari tadi? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma sholli. Jadi ada orang selawat ini berbunyi, ada yang tak berbunyi, ada yang pakai lagu, ada yang selawatnya tak pakai lagu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Kenapa kau begitu? Harga sawit turun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu salawat juga. Jadi orang banyak berkreasi dengan lagu yang macam-macam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Itu selawat juga. Cuman lagu itu tak pernah saya dengar di Mesir, tak pernah saya dengar di Maroko, tak pernah saya dengar di Sudan, tak pernah saya dengar di Makkah, tak pernah saya dengar di Madinah. Ternyata memang lagu itu bukan dari sana. Dari mana lagu itu? Lir ilir sumilir tak ijo royo royo manten anyar. Aku nek manten anyar jadi ingat. Jadi ternyata solawat itu bisa berbagai macam dipakai. Bayangkan ibu-ibu yang sedang hamil tua, hatinya gundah gulana, takut operasi sesar, biayanya berapa, takut anak ini nanti lahir cacat, na'udzubillah. Akhirnya hatinya tenang dengan banyak bersolawat. Salatullah salamullah. Ini sudahlah hamil tua, hati sedang galau, dibawa pula lagu India. Melompat anak itu. Macam ketenangan ini mau datang? Jadi bukti cinta kepada Nabi, banyak-banyak bersolawat. Balik dari sini nanti banyak-banyak bersolawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bang, mana belanja kita bang?
beras belum dibeli, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau laki ibu nanti begitu, ibu jangan marah, ibu diam aja. Nanti pas dia nanya, gimana makan siang kita, Dek? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bukan itu maksudnya. Kalau sedang ngomong tetap ngomong. Ibu bapak pegawai kantor camat, jangan pula besok datang orang ngurus KTP sama kakak. Gimana KTP saya, Bu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayyiat, dibalas Allah 10 kesalahan dihapuskan. Wa rufi'an lahu asyara darajat, dinaikkan 10 darajat tingkatan kemuliaan. Maka kita perbanyak solawat, solawat, solawat. Siap banyak solawat? Solawat dari Beringin Lestari dibawa ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata malaikat, ya ini ada solawat. Dari mana? Dari Beringin Lestari. Yang mengatakan itu bukan saya, Nabi. Inna solatakum ma'rudatun alayya. Solawat kamu dari Beringin Lestari dibawa ke makam Nabi Muhammad. Sahabat bertanya, kaifa salatuna ma'rudatun alaika wa qad arimta. Bagaimana solawat kami dibawa ke makammu, padahal kau sudah mati, padahal kau sudah masuk liang lahat, padahal kau sudah dimakan cacing tanah. Apa kata Nabi? Innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah haramkan tanah memakan jasad Nabi. Tanah tidak bisa memakan jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai hari ini 1400 tahun jasadnya masih ada sampai sekarang. Bapak Ibu percaya? Pernah nengok? Ada orang Yahudi pura-pura masuk Islam, datang ke kota Madinah, menyewa rumah, digalinya kamar, di dalam kamar dibuatnya terowongan, digalinya lubang tikus, mau mencuri jasad Nabi Muhammad SAW. Apa maknanya? Orang Yahudi pun tahu jasad Nabi tak dimakan cacing tanah. Orang Yahudi ngerti bahwa Nabi jasadnya masih ada. Dia mau mencuri jasad Nabi. Ketika itu nama sultannya Sultan Nuruddin Zangki. Malam itu Sultan Nuruddin Zangki didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Hai Nuruddin, ada orang yang mau mencuri jasadku. Maka besoknya Syekh Nuruddin, Sultan Nuruddin Zangki menyebarkan bala tentaranya, periksa. Tertangkaplah di salah satu rumah kos, ada yang menggali kamar, mau mencuri. Sejak itulah dinding makam Nabi itu dicor di tembok pakai besi keliling. Karena orang Yahudi pun sadar, tahu, ngerti, paham bahwa jasad Nabi tidak hancur. Mereka ingin mencuri jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ada pelebaran kota. Dulu tempat ini sunyi sepi, tak ada orang kebun karet. Karena kota semakin lebar, akhirnya tempat itu dia di kota. Tidak layak lagi ada kuburan. Dulu di situ ada kuburan makam pahlawan. Akhirnya diumumkan oleh pemerintah kepada seluruh masyarakat, ini makam pahlawan mau dijadikan taman kota, mau dibuat kolam ikan. Jadi supaya kubur-kubur yang ada pindahkan ke pinggir kota. Jangan sampai nanti pas mau Ramadan kalian baca Yasin di kolam ikan. Akhirnya digalilah kubur makam pahlawan. Begitu digali ada jenazah yang tak hancur. Ketika ditanya keluarganya, kenapa orang ini tak hancur jenazahnya? Ternyata dia adalah penghafal Al-Quran. Jangankan Nabi, penghafal Quran pun jasadnya tak dimakan cacing tanah. Pembangkit listrik tenaga air yang ada di Koto Panjang, lalu kemudian digalilah tanah, diumumkan kepada masyarakat, semua kubur-kubur yang ada ini pindahkan, karena nanti ini akan banjir bandang.
akan jadi pembangkit listrik tenaga air. Dipindahkanlah makam-makam. Ketika digali salah satu makam, jangankan jenazahnya, kain kafannya pun tak dimakan cacing tanah. Seakan-akan dia baru meninggal kemarin, wajahnya segar. Apa yang terjadi? Ditanya keluarganya, siapa ini? Dia adalah mursyid tarekat Naqsyabandiyah yang hatinya tak pernah putus berzikir Allah, 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 Allah. Karena hatinya hidup, maka orang hidup tak dimakan cacing. Kenapa cacing tak makan kita? Karena kita masih hidup. Coba kalau mati nanti malam, besok pagi, apa kata cacing? Bronis, bronis, bronis. Kadang kita masih hidup pun udah dimakan cacing. Mana ada orang hidup dimakan cacing, Pak Ustaz? Ada, badannya hidup, matanya hidup, telinganya hidup, kakinya sudah dimakan cacing. Apa namanya? Diabetes mellitus. Mohon maaf yang kena diabetes.